Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi geografi tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau yang biasa disebut dengan SIG ya di kelas 12. Teman-teman sekalian, materi ini sebenarnya pernah kita pelajari di kelas 10. Namun pada kesempatan kali ini di kelas 12 kita akan lebih fokus membahasnya kepada pemanfaatan dari peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita bahas atau kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, untuk lebih fokusnya kita belajar pada kesempatan kali ini, silakan untuk menyiapkan buku catatan masing-masing ya. Agar lebih mudah kita mengingat apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada materi kali ini kita akan lebih fokus kepada pemanfaatan peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis itu sendiri. Kita mulai dari peta ya. Peta ya, pengertiannya di sini adalah bahwa peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bentuk bidang datar. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan peta tidak asing lagi bagi kita, ya, peta dunia. Ada juga peta topografi dan ada juga peta titik ya, titik tempat ya. Seperti ini bentuknya ya. Baik teman-teman sekalian, dari manfaat peta ini yang pertama adalah pemanfaatan bidang tata guna lahan. Nah, di sini akan kita bahas dari segi permukiman, pertanian dan perkebunan, monitoring perubahan lahan dan analisis ruang terbuka hijau atau RTH ya. Yang pertama, dari segi permukiman itu fungsinya adalah pembangunan fasilitas umum. Yang kedua, penentuan lokasi permukiman ya. Jadi teman-teman, penentuan fasilitas umum itu antara lain ya, misalnya seperti pasar, sekolah, ya, rumah sakit, dan permukiman penduduk atau perumahan. Nah, di sini saya contohkan sebuah perumahan ya. Jadi sangat penting sekali untuk memetakan di mana sih tempat permukiman yang layak untuk dihuni supaya masyarakat yang menghuninya itu lebih aman dan nyaman. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya ya, dari segi pertanian dan perkebunan. Nah, di antaranya itu perkiraan produktivitas pertanian, identifikasi tanaman yang sakit, dan penentuan lokasi pertanian. Jadi untuk perkiraan produktivitas pertanian itu sendiri, jadi perlu ya, sangat penting untuk dipetakan dulu. Jadi sebelum kita menanam tanaman atau membuka lahan tanaman, perlu kita pertimbangkan bagaimana sih produktivitas jika kita menanam tanaman A misalnya seperti itu ya, sehingga hasilnya nanti tidak mengecewakan ya. Kemudian untuk pemetaan tanaman yang sakit ya, apakah kalau kita tanam tanaman seperti ini di daerah A misalnya, apakah rentan penyakit atau tidak. Jadi di sini butuh yang namanya pemetaan juga ya. Kemudian yang ketiga, monitoring perubahan lahan. Nah, monitoring perubahan lahan ini maksudnya begini teman-teman sekalian. Ada perubahan penggunaan lahan dan evaluasi lahan.
Jadi begini, segala sesuatu ya yang akan kita kerjakan itu atau kegiatan yang akan kita lakukan itu belum tentu selamanya baik ya. Tentu ada saja ya kendalanya. Nah, oleh sebab itu maka perlu dilakukan yang namanya evaluasi lahan ya. Jadi evaluasi lahan maksudnya begini, jangan sampai ya apa yang kita kerjakan itu dapat menimbulkan hal negatif. Nah, jadi kita juga perlu yang namanya memperhatikan hak-hak orang lain dari kepentingan yang akan kita lakukan. Misalnya kan jadi terjadi karena akibat dari apa yang kita lakukan itu terjadi banjir misalnya, atau terjadi tanah longsor misalnya. Memang 1-2 tahun ke depan tidak ada hal ini, tetapi seiring tahun berjalan perubahan lahan itu juga bisa terjadi teman-teman, sehingga terjadi banjir, sehingga kemudian terjadi tanah longsor. Nah, hal-hal semacam ini juga perlu diperhatikan ya. Yang keempat, analisis ruang terbuka hijau teman-teman. Nah, analisis ruang terbuka hijau ini sangat penting dilakukan ya. Karena apa? Ruang terbuka hijau itu peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia, karena ruang terbuka hijau itu merupakan produsen oksigen terbesar di dunia ya. Satu-satunya penyumbang oksigen terbesar di dunia itu adalah ruang terbuka hijau. Sehingga kalau ruang terbuka hijau ini ditempatkan di tempat yang tepat ya, atau tempat pembuatannya itu merata, maka manusia nanti akan mendapatkan oksigen itu secara merata. Nah, makhluk hidup ya akan mendapatkan oksigen itu secara merata. Nah, sebaliknya apabila nanti ruang terbuka hijau ini ditempatkan di tempat yang bukan pada tempatnya, maka persebaran oksigen itu tidak akan merata, sehingga nanti akan menyebabkan hal yang negatif juga untuk makhluk hidup atau untuk manusia lah, seperti itu. Nah, ini contoh ruang terbuka hijau ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh itu dalam bidang pemanfaatan transportasi ya. Nah, transportasi di sini ada 3 macam: transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, untuk transportasi darat fungsinya itu adalah untuk perencanaan jaringan jalan, perencanaan rel kereta api. Nah, kemudian transportasi laut fungsinya itu untuk jalur transportasi laut, pelabuhan dan alur pelayaran. Nah, transportasi udara fungsinya untuk pembangunan bandar udara, ya, penentuan jadwal penerbangan. Ini sangat penting ya. Nah, untuk transportasi darat, perencanaan jaringan jalan ini sangat penting teman-teman sekalian, karena kalau tidak direncanakan maka nanti khawatirnya ini akan banyak timbul kemacetan, sehingga perlu yang namanya perencanaan ya, pembangunan jalan itu. Nah, sehingga nanti simbol-simbol kemacetan itu bisa berkurang atau meminimalisir lah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian untuk transportasi laut, nah di sini saya contohkan ya untuk pelayaran. Nah, di sini jalur pelayaran juga penting. Kenapa? Ini juga untuk minimalisir yang namanya kecelakaan di laut. Kemudian juga bisa untuk membangun pelabuhan seperti itu ya. Nah, di sini juga untuk transportasi udara. Nah, jadi transportasi udara di sini fungsinya untuk merencanakan pembangunan sebuah bandar udara, sehingga nanti akan mudah diakses antara bandara yang satu dengan bandara yang lain. Apakah misalnya kalau dibangun bandara di tempat ini, apakah nanti tidak akan merugikan masyarakat setempat atau bagaimana? Nah, ini perlu juga dianalisis teman-teman sekalian. Nah, analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG ya. Nah, analisis potensi wilayah di sini. Analisis potensi wilayah itu dibagi menjadi 2, potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata.
Potensi sumber daya alam itu bermacam-macam, teman-teman. Nah, ini fungsi dari potensi sumber daya alam itu adalah untuk mengetahui sebaran berbagai jenis sumber daya alam, misalnya yang ada di laut, seperti ikan, misalnya ya, tambang, misalnya minyak, kemudian yang ada di darat seperti sumber daya alam yang ada di darat itu seperti emas, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mengidentifikasi sebaran kawasan lahan potensial. Nah, jadi bisa diidentifikasi ya kawasan-kawasan yang bisa dianggap misalnya potensial. Kemudian monitoring perubahan lahan. Monitor juga sangat penting di sini ya. Kemudian rehabilitasi dan konservasi lahan. Selanjutnya potensi pariwisata di sini fungsinya untuk pembangunan fasilitas umum untuk wisata. Nah, kemudian pembuatan jalur menuju lokasi objek wisata. Nah, ketiga, pemetaan lokasi wisata. Ya, teman-teman. Nah, di sini dari penjelasan saya tadi timbul pertanyaan, mengapa sih SIG berfungsi untuk menganalisis potensi wisata? Ya, nah, perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa ada jalur ya yang harus dilalui agar SIG ini benar-benar bermanfaat untuk sektor pariwisata itu sendiri. Jadi tidak sembarangan. Dan manfaatnya jangan hanya asal dibangun, kemudian manfaatnya sedikit untuk masyarakat, seperti itu. Contoh penerapan SIG untuk analisis potensi wisata. Nah, di sini saya contohkan, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ada alur itu, misalnya ya, peneliti itu harus menyiapkan peta geologi, kemudian peta topografi atau kemiringan, ya, atau peta lereng, kemudian peta tanah dan peta penggunaan lahan. Nah, dari keempat peta ini nanti akan disatukan menjadi peta satuan lahan, ya. Nah, kalau sudah menjadi peta satuan lahan, maka peneliti itu akan mengadakan uji lapangan, ya. Nah, uji lapangan ini nanti akan mendapatkan dua data, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Ya, data primer nanti akan menghasilkan drainase, kemiringan lereng, tekstur, keadaan banjir bagaimana, terus bentuk batuannya juga bagaimana. Nah, ini nanti akan dihasilkan di data primer. Kemudian data sekunder. Data sekunder nanti akan menghasilkan litologi, ya, curah hujan, kemudian temperatur, yang terakhir keadaan air tanah. Nah, seperti itu. Dari kedua data ini nanti akan dianalisis dan diklasifikasi, ya. Kemudian akan menjadi sebuah peta kesesuaian lahan dan arahan pengembangan wisata, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat sistem informasi geografis atau SIG ini pada bidang kesehatan. Nah, di sini analisis kesehatan lingkungan menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. Ada dua di sini yang akan kita bahas, yaitu analisis sanitasi lingkungan dan analisis fasilitas kesehatan. Analisis sanitasi lingkungan, apa saja bagiannya yang harus kita pahami adalah yang pertama untuk perencanaan pembuatan jalur selokan atau drainase. Nah, ini penting, ya. Kedua, perencanaan pembuatan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA. Ketiga, perencanaan lokasi pembuangan limbah industri, dan keempat adalah perencanaan pembangunan tempat pengelolaan sampah, ya. Selanjutnya, analisis fasilitas kesehatan. Di sini menentukan persebaran berbagai jenis penyakit, pemetaan penyakit berisiko, analisis tren spasial dan temporal kondisi kesehatan masyarakat, kemudian perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan, dan ketiga adalah monitoring penyebaran penyakit. Nah, monitoring penyebaran penyakit ini bisa saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ya, teman-teman sekalian, pada masa pandemi sekarang ini ya, bisa kita akses informasi dari hasil analisis SIG di bidang kesehatan. Nah, contohnya seperti ini. Bisa dipetakan seperti ini. Ini adalah update COVID-19 di Provinsi NTB ini per 12 Juli 2020 pukul 17 ya. Nah, di sini ada warna merah, kuning, oranye, dan hijau, ya teman-teman. Bisa kita baca di sini, bisa kita analisa, ya. Untuk yang daerah ini, yang daerah merah misalnya ada di Mataram, Lombok Barat, ya, oranye itu Lombok Tengah,
kuning itu Lombok Utara, kemudian oranye Lombok Timur. Nah, di sini nanti bisa kita analisis ya. Jadi kalau kita mau berpergian ke Kota Mataram maupun Lombok Barat yang sudah ditetapkan sebagai zona merah, maka kita bisa menunda untuk berpergian ke sana. Artinya kita stay at home lah istilahnya untuk kerennya ya. Kemudian bagi yang ada di zona merah bisa menunda untuk keluar sehingga penyakit itu tidak tersebar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya dari penjelasan saya ini. Kita harapkan nanti kita belajar terus ya, apalagi untuk paket C kelas 12 ini. Tetap semangat teman-teman semua. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.